Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Arif Muhammad Fauji dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pengertian sejarah, di mana pengertian sejarah ini adalah bahwa sejarah itu membahas tentang manusia yang hidup di masa lampau dan kehidupan tersebut memiliki pengaruh penting bagi kehidupan saat ini. Itu tentang pengertian sejarah yang minggu kemarin kita bahas. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang manusia, pasti kita akan hidup di alam. Ya, jadi manusia tidak akan terlepas dari namanya alam sekitar. Ya. Pada sejarah, ya, dalam sejarah ini sejarah dibagi dua. Itu yang pertama masa pra-aksara dan yang kedua adalah masa aksara. Nah, masa pra-aksara, ya. Pertama masa pra-aksara. Pra artinya sebelum, kalau aksara artinya tulisan, sehingga diartikan di sini adalah masa sebelum mengenal tulisan. Kalau sebaliknya, kalau aksara itu masa setelah mengenal tulisan. Jadi mana pembagian sejarah ini untuk meneliti bagaimana kita mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya, kalau zaman praksara, ketika kita meneliti sejarah, kita tidak melewati tulisan, tapi kita meneliti sejarah menggunakan benda-benda peninggalan manusia tersebut. Ya. Tapi kalau masa aksara, kita bisa mengenal sejarah dari lewat tulisan. Ya, masa praaksara ini berlangsung ketika mulai terbentuknya bumi sampai manusia mengenal tulisan. Itu ketika abad kelima, ketika ditemukannya prasasti pertama di Indonesia, yaitu prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur, ya, yang membahas tentang kerajaan Kutai yang beragama Hindu. Ya, itu juga yang mengawali Indonesia berubah yang asalnya masa praksara menjadi masa aksara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masa praksara. Ya. Nah, ketika kita membahas tentang masa praksara, itu yang pertama kita bahas adalah tentang proses terbentuknya bumi. Ya, kenapa bisa ada bumi di sini? Bagaimana terbentuknya dan apa saja yang pertama kali tercipta di bumi ini. Itu yang pertama, yang ini menurut teori geologi bahwa ada 4 masa tentang pembentukan bumi. Yang pertama itu masa Arkaikum atau Azoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Yang pertama, masa Arkaikum atau masa Azoikum. Di sini hidup sekitar 3,8 miliar sampai 2, miliar tahun yang lalu. Yang ini merupakan masa awal pembentukan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Ya, di sini pada masa Arkaikum atau Arkozoikum ini di sini muncul sebuah teori, yaitu namanya teori Big Bang, di mana bumi terbentuk akibat ledakan besar, ya, yang ada di galaksi ini, ya. Nah, jadi antar planet atau galaksi bertabrakan dan sehingga membentuk planet-planet baru, ya, planet baru di sini. Nah, sehingga pada masa ini bumi masih sangat panas, tidak ada kehidupan karena baru awal terbentuk, ya. Ini seperti ini, ya, ilustrasi setelah teori Big Bang. Setelah ada ledakan besar, terbentuklah sebuah planet, ya, sebuah lingkaran planet, dan masih terliputi sama panas, ya, sehingga tidak ada kehidupan di sini. Zaman Arkaikum atau zaman Azoikum. Yang kedua yaitu masa Paleozoikum, ya, zaman kehidupan tua. Ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu, ya. Di sini
sudah mulai muncul kehidupan. Walaupun pada masa ini suhu bumi belum stabil, masih berubah-ubah, dan di sini sering terjadi namanya hujan lebat, ya. Dan bumi di sini masih diliputi oleh air, ya. Kebanyakan bumi ini adalah laut, ya. Maka makhluk-makhluk hidup yang pertama kali ada di bumi ini adalah hewan-hewan laut, ya. Yaitu makhluk yang bersel satu, ya. Terus hewan-hewan kecil yang tidak memiliki punggung, terus jenis-jenis ikan, amfibi, reptil, ada juga jenis tumbuhan, ya, seperti tumbuhan gangga dan rerumputan. Nah, ini adalah hewan-hewan yang ditemukan pada masa Paleozoikum, ya. Ini sudah berbentuk batu, ya, dan ini ketika oleh arkeolog ditemukan, hewan-hewan ini bukan ada di laut, tapi ditemukannya ini ada di atas gunung, ya, di atas gunung hewan-hewan ini tuh. Ada di atas gunung. Ini menandakan artinya bahwa dulu gunung itu adalah di bawah laut, ya, menandakan bahwa air laut di dunia ini sampai ke gunung, ya, ke gunung ini. Nah, ini ilustrasinya zaman Paleozoikum. Ya, sudah ada kehidupan, tapi kehidupannya hanya di sekitar laut saja. Zaman ini juga disebut dengan zaman primer. Yang kedua, yang ketiga yaitu masa Mesozoikum, di mana zaman kehidupan pertengahan. Nah, di sini juga disebut dinamai dengan zaman sekunder atau zaman kedua, berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Di sini iklim atau cuaca sudah mulai membaik, ya, namun suhunya masih berubah-ubah, kadang tinggi, kadang juga rendah sekali, ya. Di sini mulai terbentuk kutub utara dan juga kutub selatan, yang membuat air laut ini mulai menyusut, ya, sehingga mulai bermunculan daratan-daratan. Di sini daratan-daratan. Ketika bermunculan daratan-daratan, maka di sini terciptalah hewan-hewan yang hidup di darat, ya, seperti jenis amfibi, terus reptil di sini, ya. Di zaman Mesozoikum, hewan-hewan yang pertama kali hidup di darat adalah hewan-hewan yang besar, ya, besar. Seperti dinosaurus, Tyrannosaurus, Brontosaurus, ya, bahkan ada juga hewan-hewan bersayap, pada hewan terbang seperti Pteranodon, ya. Di zaman Mesozoikum ini adalah zaman dinosaurus, ya, dinosaurus yang hewannya sangat tinggi. Nah, ini adalah tulang-tulang yang ditemukan zaman Mesozoikum, zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum ini juga nanti setelah memasuki zaman selanjutnya, dinosaurus ini musnah. Musnah menurut teori musnahnya itu karena muncul hujan meteor, ya, sehingga memusnahkan Mesozoikum, zaman Mesozoikum, dan mulai kita memasuki zaman yang baru, yaitu zaman Neozoikum, yaitu zaman kehidupan baru. Jadi setelah meteor ke bumi, ya, hujan meteor di bumi, zaman Mesozoikum musnah dan hewan-hewan yang hidup zaman Mesozoikum pun musnah, kita memasuki kehidupan yang baru, yaitu zaman Neozoikum. Ini berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu sampai saat ini. Ya, saat ini kita sedang memasuki zaman Neozoikum. Tapi zaman Neozoikum ini dibagi dua, yaitu zaman Tersier dan juga zaman Kuarter. Ya, kita bahas satu persatu. Pertama, zaman Tersier. Zaman Tersier atau zaman ketiga, di sini mulai bermunculan hewan-hewan baru yang menyusui, yang kita sebut seperti hewan mamalia. Hewan-hewan mamalia bermunculan, terutama jenis-jenis primata, ya, seperti kera, ya. Bahkan harimau sudah bermunculan, gajah, terus sapi, rusa. Di sini sudah mulai bermunculan hewan-hewan yang saat ini kita pernah lihat, ya.
Dan di sini juga masih ada satu hewan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari gorila, ditemukan di kaki bukit Himalaya, yaitu Gigantropus ya, Gigantropus. Ini juga sama jenisnya, jenis primata ya, primata. Terus di sini juga ada hewan yang mirip dengan manusia, yaitu jenis Australopithecus africanus yang ditemukan di Afrika. Australopithecus africanus. Ini zaman tersier. Muncul hewan-hewan mamalia jenis primata, kebanyakan jenis primata. Ya. Yang keduanya zaman Neozoikum ya. Yang keduanya adalah zaman Kuarter. Itu zaman keempat ya. Di sini zaman berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini dibagi dua, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen ya. Zaman Pleistosen ini zaman di mana bermunculan manusia-manusia purba ya, manusia-manusia purba yang kita kenal sebagai setengah manusia, setengah hewan. Nah, kalau zaman Holosen adalah zaman manusia modern. Nah, kita yang hidup masa ini adalah masuk ke zaman ini, Holosen. Kala Pleistosen ini berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu ya. Kala Pleistosen ini sangat penting ya, karena sangat bermunculan manusia-manusia purba di sini. Kalau di Indonesia mungkin nanti bermunculan seperti Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya apa saja manusia-manusia purba yang ditemukan di Indonesia dan apakah itu ada atau tidak manusia purba itu. Ya, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada zaman Pleistosen ini ya, ada dua zaman yang silih berganti, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial ya. Di mana zaman glasial ini zaman es, di mana suhu sangat dingin ya, sehingga kutub utara dan kutub selatan membeku. Nah, di sini membeku sehingga bermunculan daratan-daratan yang baru ya, daratan-daratan yang baru, dan air laut mulai menyusut, sangat menyusut ya, zaman glasial ini, sehingga antar benua bersatu ya, ya, karena air lautnya tidak ada. Dan juga ada zaman interglasial. Di sini zaman dimana suhunya sangat panas yang membuat kutub utara dan kutub selatan mulai mencair lagi ya, dan membentuk benua-benua baru lagi gitu. Ini kala Pleistosen ya. Mulai bermunculan manusia-manusia purba. Dan yang terakhir yaitu kala Holosen ya. Pada awal kala Holosen ini sebagian besar es di kutub sudah lenyap sehingga permukaan air laut naik ya, seperti tadi ya. Jadi asalnya zaman es, kemudian suhunya sangat panas sehingga membuat air kutub selatan dan kutub utara mulai mencair lagi ya. Tanah-tanah rendah di daerah Sunda Plate atau Sauer Plate ya, tergenang air menjadi laut transgresi, maka muncullah pulau-pulau di Nusantara. Disinilah ya, karena suhu bumi makin naik. Nah, disinilah yang memisahkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ya, manusia purba di sini mulai lenyap dan mulai bermunculan ya, manusia yang lebih modern, yaitu Homo sapiens seperti kita saat ini. Yaitu proses terbentuknya bumi ya. Dan zaman kala Holosen inilah mulai terbentuk namanya Kepulauan Indonesia ya. Ini terbentuknya Kepulauan Indonesia dilatar belakangi oleh faktor tenaga endogen, tenaga eksogen, letusan gunung api dan perubahan iklim bumi yang terjadi pada masa lampau. Jadi dulu Indonesia ini bersatu ya, pulau-pulaunya itu, cuman nanti kita terpisah akibat endogen dan eksogen ya, nanti dipelajari dalam pelajaran geografi apa itu endogen atau eksogen ya. Dan nanti letusan gunung berapi, yaitu
tentang terbentuknya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang terbentuknya bumi. Ya, silakan kalian rangkum materi yang Bapak tadi jelaskan. Ya. Dan jangan lupa nanti setelah dirangkum, difotokan dan dikirim ke Google Classroom, ya, dan tepat waktu dikumpulkannya. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan WA nomor Bapak, ya, yang ada di bawah ini. Kalau belum mengerti, kalau pengen lebih jelasnya lagi, ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa terus belajar sejarah, karena dengan belajar sejarah hidup kita menjadi lebih cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.